Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Anden Ahmad, NPM 233510377. Saya berasal dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas individu untuk tugas grafika komputer yang diberikan oleh Pak Wandri. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke nomor 1. Jadi soalnya adalah tentukan titik-titik digital untuk lingkaran dengan pusat 8,14 dan diameter 4. Nah, jadi untuk menentukan titik digital ini kita akan mengkonversikannya ke pemrograman Python. Nah, saya sudah membuatnya dan saya akan langsung menjelaskannya. Oke, pada kali ini kita akan menggunakan algoritma midpoint leap, atau ya, nama algoritmanya adalah midpoint. Jadi yang pertama-tama saya akan mengimport terlebih dahulu library bernama matplotlib pilot sebagai PLT, yang dimana tugas library ini untuk membuat grafik dan tampilan 2D. Lalu kita membuat fungsi rekursif bernama midpoint circle. Nah, jadi fungsi parameternya adalah x-center, y-center, dan radius. Nah, x-center ini sebagai posisi x pada pusat lingkaran, y-center itu sebagai posisi y pada pusat lingkaran, dan radius itu sebagai jari-jari. Lalu kita inisialisasikan masing-masing parameter. X sama dengan 0, y sama dengan radius, p sama dengan 1 kurang radius, karena pada algoritma midpoint ini p itu sebagai nilai awal decision parameter yang rumusnya itu 1 dikurang radius, dan points akan menyimpan semua titik-titik hasil perhitungan tadi di dalam list. Nah, lalu kita membuat fungsi rekursif bernama circle points dengan parameter cx, cy, x, dan y. Saya ke bawah dulu. Nah, oke. Nah, di situ ada tertulis circle point sama dengan cx tambah x, cy tambah y, cx kurang x, cy tambah y, sampai ke bawahnya. Nah, circle point ini digunakan untuk menyimpan nilai 8 titik simetris dari xy terhadap pusat cx dan cy. Jadi cx itu ditambah x dan cy itu ditambah y, cx itu dikurang x, cy itu ditambah y. Ini adalah titik aslinya nanti untuk membuat titik-titik digital ya. Lalu ada point extend dalam kurung circle point, yaitu kita memasukkan titik-titik tadi ke list point. Lalu ada plot circle points dalam kurung x center, y center, x, y, yaitu untuk hitung titik awal x sama dengan 0, y sama dengan r. Lalu kita membuat perulangan selama x lebih kecil dari y. Cukup karena jika x sudah sama dengan atau besar pada y, maka berarti titik-titik digital lingkarannya sudah selesai. Nah, kita membuat situ ada logika dalam perulangan tersebut. X kita tambah 1 selama perulangan tersebut, nilai x-nya. Lalu jika p kurang dari 0, nah ini adalah rumus dari algoritma midpoint. P sama dengan P itu nilainya 2 dikali X ditambah 1. Nah, jika P-nya lebih dari 0, maka Y-nya dikurang 1, dan P-nya sama dengan 2 kali X dikurang Y ditambah 1. Nah, lalu jika sudah, kita sebentar, saya turunin terlebih dahulu. Nah, ada di situ x center, y center, diameter sama dengan 8,14. Pertama kita plot circle points ini kita menyimpan x center dan y center tadi ke plot circle points. Lalu kita mengembalikan nilai point. Lalu kita masukkan x center, y center, dan diameter tadi. X center adalah 8, x tengahnya, x pusat, y pusatnya adalah 14, dan diameternya adalah 4.
Berarti radius atau R-nya sama dengan diameter dibagi 2 dan sama dengan 2. Lalu kita memanggil fungsi-fungsi matplotlib tadi, library seperti plt figure, plt scatter, plt title itu untuk judul, plt grid kita menambahkan grid atau garis-garis nanti plt gca untuk lalu plt show untuk menghasilkan titik-titik pusat lingkaran pada output ini. Nah, sini terlihat outputnya ada titik-titik pusat lingkaran. Nah, saya akan jelaskan gimana sih kalau perhitungannya secara manual. Saya jelaskan sambil saya ngomong saja. Nah, misalnya kan kita kan ingin menghasilkan titik-titik digital dari titik pusat 8,14 dengan diameter 4. Nah, jadi karena lingkaran bersifat simetris terhadap 8 kuadran, jadi kita harus menentukan di tiap 4 kuadran itu di mana titik-titiknya. Nah, lalu kita membuat langkah awal X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Karena nilai Y tadi kan sama dengan R. R itu sama dengan 2. Nah, P0 sama dengan 1 kurang R. Yang artinya P pertamanya adalah minus 1. Karena P kurang dari 0, maka kita memakai P ditambah 2X ditambah 3. Sama dengan yang artinya kita memakai rumus tadi yang Nah, kita akan memakai rumus ini. Ini untuk P0 ya. Karena P0 adalah minus 1, kita memakai ini. P ditambah 2X. P sama dengan 2 dikali X tambah 1. Nah, begitu seterusnya. Jika P-nya telah lebih dari 0, misalnya P1-nya lebih dari 0 nilainya, maka Y-nya akan kita kurang 1 dan kita P selanjutnya sama dengan 2 dikali X kurang Y tambah 1. Kita buat ini sampai nilai X itu lebih dari Y. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Itu penjelasan nomor 1. Soal nomor 2 adalah sebuah garis yang melalui titik A 4,8 dan titik B 7,11 yang ditransformasikan dengan matriks T 2442. Oke. Program Python. Nah, oke, pertama-tama kita mengimport di program ini. Saya mengimport numpy sebagai np yang fungsinya itu untuk operasi matriks dan vektor. Lalu kita definisi titik A dan B, yaitu nilainya kita dalam np array-nya kita panggil fungsi library np-nya 4,8 7,11. Nah, kita buat matriksnya dalam np array yaitu 2 4 4 2. Lalu kita A tadi yang A di np array pertama kita buat ditransformasikan dengan membuat variabel baru bernama A transformed sama dengan T di ini adalah operator untuk perkalian matriks di Python. Jadi kita kalikan ya matriks T itu dikali A, dan B kita buat variabel B transformed untuk menyimpan nilai B yang ditransformasi atau B yang dikalikan dengan matriks T. Nah, dengan membuat kodingan seperti ini, T suatu operator untuk mengalihkan matriks. Lalu kita memanggil, karena kita sudah sebelum di kode sebelumnya kita sudah memanggil library matplotlib, jadi kita bisa menggunakan
library dari matplotlib di codingan pertama seperti PLT figure, fix size-nya berapa, terus PLT plot untuk warnanya kayak BO, terus kita bisa beri label, terus PLT plot untuk gambar garis nantinya misalnya dari A ke B, RO artinya red, RO artinya red, dan O itu berarti lingkaran titik. Nah, kita tambah min berarti dia artinya garis putus-putus. Lalu ya ini adalah untuk membuat grafiknya, PLT text, PLT legend, title, grid, dan lain-lain. Nah, saya akan jelaskan transformasinya sedikit. Nah, matriksnya itu kan 2, 4, 4, 2. Sedangkan titik A adalah 4, 4, 8. Maka kita cara ngalikannya tuh ya udah 2 dikali 4, 4 dikali 8, 4 dikali 4, 2 dikali 8. Jadi sama dengan nanti matriks atasnya tuh 8 ditambah 32, bawahnya tuh 16 ditambah 16. Jadi 40, 32. Untuk transformasi B itu matriksnya kan 2, 4, 4, 2. Yang titik B 7, 11. Jadi ya udah 2 dikali 7, terus 4 dikali 11, 4 dikali 7, 2 dikali 11. Yang hasilnya nanti 14 ditambah 44, 28 ditambah 22, hasilnya itu sama dengan 58, 60. Nah, itu adalah hasil koordinatnya. 4, yang A 43,2, yang B 58, 50. Oke, kita lihat di sini outputnya. Ini adalah garis belum ditransformasikan ke matriks T. Ini titik A, titik B. Dan yang putus-putus ini adalah titik A dan titik B atau garis yang sudah ditransformasikan pada titik T. Nah, itu saja penjelasan saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun tutur kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.